Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang memiliki kesamaan yang dapat teridentifikasi. Adapun kata lain dari himpunan adalah kelompok, gerombolan, kelas, atau kumpulan. Nah, bisa dilihat di sini contoh-contoh yang merupakan himpunan. Yang pertama, di sini kumpulan hewan pemakan daging. Nah, kumpulan hewan pemakan daging ini kita bisa menyebutkan contohnya misalkan harimau, singa, serigala, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh himpunan yang kedua, di sini kumpulan bilangan asli. Bilangan asli mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh yang ketiga, contoh kumpulan yang merupakan himpunan, yaitu kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 150 cm. Nah, ini merupakan contoh-contoh himpunan. Selanjutnya, di sini saya akan berikan contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Misalkan di sini yang pertama itu kumpulan siswa pandai. Nah, yang kedua di sini kumpulan wanita cantik. Nah, kenapa di sini kumpulan siswa pandai dan kumpulan siswa cantik ini bukan merupakan himpunan? Hal ini dikarenakan sifat pandai dan sifat cantik itu memiliki nilai yang berbeda. Penilaian tergantung bagi setiap subjek yang menilai. Jadi tidak bisa diidentifikasi secara umum. Itu beberapa contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan. Pada setiap himpunan ada yang disebut dengan anggota himpunan. Nah, anggota himpunan ini merupakan isi dari suatu himpunan. Adapun anggota himpunan ini biasa dituliskan di dalam tanda kurung kurawal. Dalam suatu pembicaraan, kita juga sering mempunyai himpunan yang paling besar. Nah, himpunan yang paling besar ini disebut dengan himpunan semesta. Adapun himpunan dapat digambar dalam bentuk diagram Venn. Bisa kalian di sini ini merupakan contoh gambar dari diagram Venn, di mana ada himpunan semesta dan himpunan A. Himpunan semesta di sini mencakup semua anggota yang ada di dalam kotak, baik itu di dalam lingkaran maupun yang di luar lingkaran. Dari diagram Venn ini, kita bisa menentukan anggota dari himpunan semestanya, yaitu B, C, D, P, dan Q. Jadi, anggota himpunan semesta itu merupakan anggota himpunan yang ada di dalam kotak, baik itu yang ada di dalam lingkaran himpunan A ataupun yang ada di luar lingkaran. Nah, selanjutnya anggota dari himpunan A yaitu yang ada di dalam lingkaran A. Jadi kita bisa tuliskan anggota himpunan A itu sama dengan B, C, dan D. Karena B, C, dan D merupakan anggota dari himpunan A, maka bisa ditulis B, C, dan D itu merupakan elemen atau anggota dari A. Tanda E ini digunakan untuk menyatakan bahwa B, C, D ini merupakan anggota dari A. Sedangkan P dan Q bukan merupakan anggota himpunan A, maka bisa ditulis P dan Q bukan anggota A atau bukan elemen dari A. Bisa dilihat di sini tanda bukan anggotanya, tanda elemen kita coret. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu himpunan tersebut tidak punya anggota? Adapun himpunan yang tidak memiliki anggota itu disebut dengan himpunan kosong. Biasanya ditulis dengan tanda nol dicoret ataupun dengan tanda kurung kurawal kosong, tidak ada isinya. Ini merupakan simbol dari himpunan kosong, di mana himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota.
Contoh dari himpunan kosong yaitu di sini himpunan bilangan asli kurang dari 0. Kita tahu bahwa bilangan asli mulainya dari 1. Berarti tidak ada bilangan asli yang kurang dari 0. Contoh lainnya misalkan kucing yang dapat terbang. Nah, kita juga tahu bahwa kucing tidak ada yang bisa terbang. Kucing berjalan dengan 4 kaki. Itu contoh beberapa himpunan kosong. Nah, perlu diperhatikan, bedakan antara himpunan kosong dengan himpunan yang anggotanya 0. Ya, kalau himpunan yang anggotanya 0, berarti itu masih ada anggota himpunannya. Anggota himpunannya ada 1, yaitu 0. Berbeda dengan himpunan kosong tidak memiliki anggota sama sekali. Selanjutnya, bagaimana cara menyatakan himpunan? Di sini ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara mendeskripsikan atau menyatakannya dengan kata-kata. Contoh misalkan yang pertama, himpunan A, anggotanya di sini 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau kita mau mendeskripsikannya dengan kata-kata, maka himpunan A ini merupakan himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Bisa dilihat di sini 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan himpunan bilangan ganjil dan juga merupakan bilangan asli. Karena di sini bilangan ganjilnya cuma sampai 9, berarti bisa kita batasi kurang dari 10. Jadi, himpunan A ini kalau kita deskripsikan dengan kata-kata, menjadi himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Ataupun bisa juga yang kedua, himpunan bilangan cacah ganjil kurang dari 10. Karena bilangan cacah mulainya dari 0 juga, maka 1, 3, 5, 7, 9 merupakan bilangan cacah. Contoh yang kedua, di sini ada X, di mana X itu elemen hewan karnivora. Kalau kita ubah ke dalam bentuk deskripsi dengan kata-kata, maka himpunan B merupakan himpunan hewan karnivora. Nah, itu cara menyatakan himpunan dengan mendeskripsikan atau menyatakannya dengan kata-kata. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan yang kedua yaitu dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada himpunan A, di mana himpunan A yaitu himpunan bilangan cacah antara 3 dan 8. Kalau kita mendaftar atau menyebutkan anggotanya, maka himpunan A akan menjadi 4, 5, 6, 7. Di mana 4, 5, 6, dan 7 ini merupakan himpunan bilangan cacah antara 3 dan 8. Selanjutnya contoh yang kedua di sini himpunan B itu sama dengan X, di mana X-nya itu lebih dari negatif 3 dan kurang dari 4. Dengan X elemen dari bilangan bulat. Kalau kita nyatakan himpunan B ini dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggota, maka himpunan B akan menjadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, itu contoh cara menyatakan himpunan dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Cara yang ketiga yaitu dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Adapun contoh cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yang pertama, kalau misalkan di sini ada himpunan A, merupakan bilangan cacah antara 3 dan 8. Nah, bagaimana cara untuk membentuk notasi himpunannya? Bisa dilihat di sini, kalau kita mau menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yang harus diperhatikan di sini ini tanda kurung kurawal yang pertama dengan X, kemudian garis lurus. Ini harus selalu ada, ya.
ini harus selalu ada pada notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya, di sini juga ada X elemen. X elemen ini juga harus ada pada notasi pembentuk himpunan. Nanti untuk batas dan elemen apanya itu tergantung dari himpunan yang akan kita ubah ke dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Di sini bilangan cacah antara 3 dan 8. Berarti nanti anggotanya itu antara 3 dan 8. Nah, antara 3 dan 8 ini bisa kita tulis dalam bentuk X-nya lebih dari 3 dan X-nya kurang dari 8. Atau 3 kurang dari X kurang dari 8. Nah, dengan X elemen, elemen dari mana? Di sini tadi disebutkan bahwa bilangan cacah. Berarti X-nya nanti elemen bilangan cacah. Jadi, kalau ada himpunan A, itu bilangan cacah antara 3 dan 8, maka bisa kita tuliskan X, ini bacanya X, di mana X-nya itu lebih dari 3 dan X kurang dari 8, dengan X elemen dari bilangan cacah. Ini cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Jadi sekali lagi, tanda X dengan garis dan tanda X dengan elemen ini harus selalu ada dalam notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di sini ada himpunan B, itu A, I, U, E, O. Kita tahu bahwa A, I, U, E, O itu merupakan huruf vokal. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka himpunan B akan menjadi X, di mana X itu elemen dari huruf vokal. Jadi bisa dilihat di sini X dengan garis lurusnya tetap ada dan X dengan elemennya juga tetap ada. Jadi ini syarat yang harus ada kalau kita mau menyatakan himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai himpunan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.